Pada zaman dahulu, ketika embun pagi masih gemar menyapa dedaunan sebelum matahari benar-benar terjaga dari peraduannya, hiduplah seorang janda tua di sebuah desa kecil yang damai bernama Karang Tumaritis. Desa ini bukanlah desa yang mewah dengan gapura-gapura besar, melainkan sebuah perkampungan sederhana yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas sejauh mata memandang. Dipagari oleh barisan bukit yang tampak biru di kejauhan. Di desa inilah, di sebuah rumah kayu beratap rumbia yang sudah mulai lapuk dimakan usia, tinggal seorang wanita paruh baya bernama Mbok Rumi. Ia dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai sosok yang sabar, pendiam, dan pekerja keras yang tidak pernah mengeluh, meski punggungnya sering terasa nyeri karena terlalu lama membungkuk di depan gawangan. Kain batik tulis buatannya. Rumah Mbok Rumi terletak agak menyendiri di ujung desa, dekat dengan rumpun bambu yang selalu berderit pilu setiap kali angin malam bertiup kencang menerpa batangnya. Di beranda depan rumah yang sederhana itu, aroma lilin malam yang dipanaskan di atas wajan kecil senantiasa menguar, bercampur dengan bau tanah basah yang khas setelah hujan reda. Setiap malam, ketika penduduk desa lain sudah terlelap dalam mimpi mereka, cahaya pelita kecil dari minyak kelapa masih terlihat berkedip-kedip dari celah dinding anyaman bambu rumah Mbok Rumi. Di sanalah ia duduk bersimpuh, tangan keriputnya dengan lincah, namun hati-hati menarikan canting berisi cairan malam panas di atas kain mori putih, melukis harapan dan doa dalam setiap goresan motif yang ia ciptakan demi kelangsungan hidupnya dan anak semata wayangnya. Anak itu bernama Damar, seorang pemuda yang tumbuh dengan wajah rupawan dan otak yang cemerlang, jauh melampaui rata-rata pemuda desa seusianya yang hanya tahu cara mencangkul sawah atau menggembala kerbau. Damar adalah satu-satunya harta berharga yang dimiliki Mbok Rumi di dunia ini setelah suaminya meninggal dunia belasan tahun yang lalu akibat wabah penyakit yang menyerang desa. Sejak kecil, Damar memang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak betah hanya menjadi orang desa biasa, karena matanya selalu memancarkan kilatan ambisi. Setiap kali mendengar cerita para pedagang keliling tentang kemegahan kota raja dan kehidupan para pejabat istana yang serba mewah, Mbok Rumi menyadari hal itu. Dan meskipun hatinya berat membayangkan anak kesayangannya pergi jauh, ia tidak pernah memadamkan api semangat yang menyala di dada putranya itu. Setiap pagi buta, sebelum ayam jantan berkokok bersahut-sahutan memecah kesunyian fajar, Mbok Rumi sudah bangun untuk menimba air dari sumur tua di belakang rumah demi mengisi gentong mandi. Suara kerek timba yang beradu dengan dinding sumur batu menjadi musik pembuka hari yang selalu didengar Damar dari balik selimut tipisnya. Damar seringkali merasa iba melihat ibunya bekerja begitu keras. Namun perasaan itu seringkali kalah oleh keinginannya yang menggebu-gebu untuk mengubah nasib mereka. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan membiarkan tangan ibunya menjadi kasar lagi. Ia akan membelikan kain sutra halus dan rumah gedongan, asalkan ia bisa keluar dari desa yang menurutnya terlalu sempit untuk menampung mimpi-mimpinya yang setinggi langit itu. Suatu malam yang hening, ketika suara jangkrik dan kodok sawah bersahutan menciptakan irama malam yang syahdu, Damar memberanikan diri untuk bicara serius kepada ibunya yang sedang meniup ujung canting agar aliran malamnya lancar. Dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh tekad, Damar menyampaikan keinginannya untuk pergi merantau ke kota raja guna mengikuti ujian seleksi pejabat kerajaan yang kabarnya akan dibuka bulan depan. Ia bercerita dengan mata berbinar-binar tentang bagaimana ia bisa menjadi seorang pejabat tinggi yang dihormati, mengenakan pakaian kebesaran, dan tentu saja membawa kehormatan bagi keluarga mereka yang selama ini dipandang sebelah mata karena kemiskinan. Mbok Rumi menghentikan tangannya yang sedang membatik, meletakkan cantingnya perlahan di atas wajan, lalu menatap wajah anaknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa bangga, takut, dan kesedihan yang mendalam. Mbok Rumi tahu bahwa hari ini akan datang. Hari di mana burung kecil yang ia rawat dengan penuh kasih sayang akan mengepakkan sayapnya dan terbang meninggalkan sarang yang telah menjadi terlalu kecil baginya. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma malam yang menyengat.
Lalu tersenyum lembut meski sudut matanya mulai basah oleh air mata yang berusaha ia tahan. Ia berkata kepada Damar bahwa ia merestui kepergiannya. Namun ia mengingatkan bahwa jalan menuju kekuasaan seringkali terjal dan penuh duri yang bisa melukai hati nurani. Damar dengan cepat memegang tangan ibunya. Mencium punggung tangan yang kasar dan penuh noda pewarna itu. Berjanji bahwa ia akan selalu mengingat asal-usulnya dan akan segera pulang menjemput ibunya segera. Setelah ia berhasil mendapatkan posisi di istana kerajaan, keesokan harinya, suasana di rumah kecil itu berubah menjadi sibuk, namun diselimuti keheningan yang menyesakkan dada. Mbok Rumi membongkar peti kayu tua peninggalan nenek moyangnya yang tersimpan di sudut kamar. Mencari apa saja yang masih memiliki nilai jual untuk bekal perjalanan Damar. Tidak banyak yang tersisa di sana. Hanya selembar kain batik tulis, halus bermotif Sido Mukti, yang ia buat bertahun-tahun lalu untuk persiapan jika Damar menikah kelak. Serta sebuah cincin emas tipis yang merupakan satu-satunya kenangan dari almarhum suaminya. Tanpa ragu sedikit pun, Mbok Rumi membungkus barang-barang itu dengan kain lusuh dan bergegas pergi ke pasar kecamatan yang jaraknya cukup jauh. Berjalan kaki di bawah terik matahari, demi menukarkan harta terakhirnya dengan kepingan uang perak untuk bekal anaknya. Di pasar yang ramai dan penuh sesak dengan orang-orang yang berteriak menawarkan dagangan. Mbok Rumi mendatangi pedagang perhiasan dan kain dengan wajah yang memelas namun tegar. Ia tidak menawar ketika pedagang itu menghargai barang-barangnya dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Karena yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana Damar bisa makan dan menyewa tempat tinggal selama di kota raja nanti. Setelah mendapatkan uang yang dirasa cukup, ia mampir ke penjual makanan untuk membelikan lauk pauk kering seperti dendeng dan serundeng yang bisa tahan lama, agar Damar tidak kelaparan di perjalanan. Setiap keping uang yang ia keluarkan disertai dengan doa dalam hati. Berharap setiap butir nasi yang dimakan anaknya nanti akan menjadi tenaga yang membawanya pada kesuksesan yang diimpikan. Malam terakhir sebelum keberangkatan Damar adalah malam yang paling sunyi di rumah itu. Seolah-olah waktu berhenti berputar untuk memberi kesempatan bagi ibu dan anak itu meresapi kebersamaan mereka yang mungkin tidak akan terulang dalam waktu dekat. Mereka makan malam bersama dengan menu sederhana, sayur lodeh dan tempe goreng. Namun rasanya begitu nikmat sekaligus getir di lidah Mbok Rumi. Ia memandangi wajah Damar lekat-lekat, merekam setiap inci garis wajah anaknya. Mulai dari alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, hingga tahi lalat kecil di dagunya. Takut jika nanti waktu dan jarak akan memudarkan ingatan itu dari benaknya. Damar pun tampak lebih banyak diam. Mungkin mulai merasakan beratnya perpisahan atau mungkin sedang menyusun rencana-rencana besar di kepalanya. Setelah makan malam selesai, Mbok Rumi menyerahkan bungkusan kain berisi uang dan bekal makanan kepada Damar sambil memberikan wejangan terakhir yang diucapkannya dengan suara lirih, namun tegas. Ia berpesan agar Damar selalu jujur, tidak mengambil hak orang lain, dan yang paling penting, tidak melupakan Tuhan yang telah memberinya napas kehidupan. Ia juga menyelipkan sebuah kain selendang batik tua bermotif parang rusak yang warnanya sudah mulai pudar. Berpesan agar Damar menyimpannya sebagai jimat pelindung dan pengingat bahwa ada doa ibu yang selalu menyertainya di setiap langkah. Damar menerima selendang itu dengan taksim, menyelipkannya ke dalam tas kainnya, dan berjanji sekali lagi bahwa ia akan membuat ibunya bangga dan mengangkat derajat keluarga mereka di mata dunia. Fajar menyingsing dengan cepat, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan kabut tebal yang menyelimuti desa Karang Tumaritis. Seolah alam pun turut bersedih, melepas kepergian pemuda harapan desa itu. Damar sudah siap dengan pakaian terbaiknya yang meskipun sederhana tapi bersih dan rapi. Tas kain tersandang di bahunya, dan semangat yang membara di dadanya. Mbok Rumi mengantar Damar sampai ke batas desa. Di bawah pohon beringin besar yang akar gantungnya menjuntai hampir menyentuh tanah. Tempat di mana batas antara kehidupan desa yang tenang dan dunia luar yang ganas bertemu. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat atau hendak pergi ke sawah berhenti sejenak untuk menyapa dan memberikan doa restu. Karena mereka semua tahu betapa cerdasnya Damar,
dan berharap ia bisa menjadi orang sukses. Di bawah pohon beringin itu, Damar bersujud di kaki ibunya untuk terakhir kalinya, meminta ampun atas segala kesalahan yang pernah diperbuatnya selama ini dan memohon doa restu agar jalannya dimudahkan. Mbok Rumi membungkuk, memegang bahu anaknya yang kokoh, lalu mengangkat wajah Damar dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Air matanya akhirnya tumpah membasahi pipi keriputnya. Ia membisikkan kata-kata kekuatan, mengatakan bahwa pintu rumahnya akan selalu terbuka kapanpun Damar ingin pulang, baik dalam keadaan sukses maupun gagal. Karena bagi seorang ibu, anak tetaplah anak. Tidak peduli apapun jabatannya. Damar bangkit berdiri, menghapus air mata ibunya dengan ibu jarinya, lalu tersenyum lebar. Senyum yang penuh keyakinan bahwa ini bukanlah perpisahan abadi, melainkan awal dari kebahagiaan mereka. Langkah kaki Damar terdengar mantap meninggalkan desa. Semakin lama semakin jauh, hingga sosoknya mengecil dan akhirnya hilang di balik tikungan jalan yang tertutup kabut pagi. Mbok Rumi masih berdiri mematung di sana. Matanya nanar menatap jalan kosong yang baru saja dilalui anaknya. Hatinya terasa kosong seolah separuh jiwanya telah ikut pergi bersama pemuda itu. Angin pagi meniup ujung kebaya lusuhnya, membuatnya menggigil. Namun ia enggan beranjak, berharap Damar akan menoleh atau kembali sebentar. Meski ia tahu itu tidak mungkin terjadi. Baru setelah matahari mulai meninggi, dan panasnya mulai terasa menyengat kulit, Mbok Rumi menyeret langkah kakinya yang terasa berat untuk kembali ke rumahnya yang kini sunyi senyap tanpa suara tawa atau percakapan anaknya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu berganti menjadi bulan. Kehidupan di desa Karangtumaritis berjalan seperti biasa dengan siklus tanam dan panen yang tak pernah berhenti. Namun bagi Mbok Rumi, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detiknya diisi dengan penantian dan kerinduan yang mendalam terhadap kabar dari anak tercintanya. Rumahnya yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan terlalu luas untuk ditinggali seorang diri. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan tentang Damar. Mulai dari balai-balai tempat ia biasa membaca lontar hingga tungku dapur, tempat ia biasa membantu menyalakan api, untuk mengusir kesepian yang menyiksa. Mbok Rumi membenamkan dirinya dalam pekerjaan membatik. Goresan cantingnya kini menjadi lebih halus dan rumit, seolah menyalurkan kerumitan perasaannya ke atas kain mori. Setiap kali ada pedagang atau pengelana yang singgah di desa, Mbok Rumi selalu menjadi orang pertama yang berlari menyambut mereka, menanyakan apakah ada kabar dari kota raja atau apakah mereka pernah bertemu dengan pemuda bernama Damar. Namun jawaban yang ia terima selalu sama, gelengan kepala dan tatapan kasihan. Karena kota raja adalah tempat yang sangat besar dan ribuan orang datang ke sana setiap harinya untuk mengadu nasib. Meski kecewa, Mbok Rumi tidak pernah putus asa. Ia tetap percaya bahwa anaknya sedang berjuang keras, dan suatu saat nanti pasti akan mengirimkan kabar gembira. Ia menyisihkan sebagian uang hasil penjualan batiknya, menyimpannya di bawah kasur. Persiapan kalau-kalau Damar mengirim utusan atau tiba-tiba pulang membutuhkan biaya. Tetangga-tetangga di sekitar rumah Mbok Rumi, yang awalnya sering datang menghibur, lama-kelamaan mulai sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan pembicaraan tentang Damar pun mulai jarang terdengar. Hanya Ki Sastro, tetua desa yang bijaksana dan dituakan di Karangtumaritis, yang sesekali masih mampir untuk sekadar menanyakan kabar kesehatan Mbok Rumi, atau membawakan sedikit hasil kebun seperti pisang atau ubi. Ki Sastro sering melihat Mbok Rumi duduk melamun di beranda saat senja, menatap ke arah jalan utama desa dengan pandangan kosong. Dan hatinya merasa iba melihat keteguhan hati seorang ibu yang begitu besar. Ki Sastro sering mengingatkan Mbok Rumi untuk menjaga kesehatannya dan tidak terlalu memforsir diri dalam bekerja, karena tubuh tuanya tidak sekuat dulu lagi. Musim hujan pun tiba, membawa limpahan air yang menyuburkan sawah, namun juga membuat suasana desa menjadi lebih sendu dan kelabu. Suara hujan yang menghantam atap rumbia rumah Mbok Rumi seringkali menyamarkan suara isak tangisnya di malam hari,
Saat kerinduan itu memuncak tak tertahankan, ia membayangkan apakah Damar memiliki tempat berteduh yang layak. Apakah ia memiliki selimut yang cukup tebal untuk menahan dingin? Dan apakah ia makan dengan teratur di tengah kesibukannya mengejar cita-cita? Dalam setiap sujud syalat malamnya, nama Damar tidak pernah luput dari doanya. Ia memohon perlindungan Tuhan agar anaknya dijauhkan dari mara bahaya dan fitnah dunia yang kejam. Cinta kasih Mbok Rumi adalah cinta tanpa syarat. Cinta yang memberi tanpa meminta kembali. Cinta yang rela berkorban apa saja demi kebahagiaan buah hatinya. Tanpa sepengetahuan Mbok Rumi. Di kota raja yang jauh di sana, nasib Damar memang sedang berubah, seperti roda yang berputar kencang menuju puncak. Berkat kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam menyusun strategi serta tata bahasa yang santun, Damar berhasil menarik perhatian para penguji dan pejabat tinggi istana. Ia lulus ujian dengan nilai terbaik dan dengan cepat mendapatkan posisi sebagai juru tulis muda di salah satu departemen penting kerajaan. Sebuah pencapaian yang sangat langka bagi seorang pemuda desa tanpa koneksi bangsawan. Kehidupan Damar mulai berubah drastis. Ia kini tinggal di asrama pegawai yang nyaman, mengenakan pakaian kain halus, dan makan makanan yang lezat setiap harinya. Jauh berbeda dengan kehidupan prihatin yang ia jalani bersama ibunya dulu. Namun, seiring dengan naiknya derajat dan status sosialnya, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah di dalam hati Damar. Sesuatu yang halus namun berbahaya. Lingkungan barunya yang penuh dengan intrik, persaingan, dan pamer kekayaan membuatnya mulai merasa rendah diri jika harus menceritakan asal-usulnya yang sebenarnya. Ia mulai menyembunyikan fakta bahwa ibunya adalah seorang janda pembuat batik miskin di desa terpencil. Dan mulai mengarang cerita bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan yang jatuh miskin atau kerabat jauh dari penguasa daerah lain. Surat-surat yang seharusnya ia kirimkan ke desa seringkali ia tunda dengan alasan sibuk, hingga akhirnya ia lupa sama sekali untuk mengirim kabar. Terlena oleh gemerlap lampu kota dan sanjungan teman-teman barunya. Sementara itu, di Karangtumaritis, tubuh Mbok Rumi semakin kurus dan ringkih termakan usia dan beban pikiran yang tak kunjung reda. Matanya yang dulu tajam saat membatik kini mulai rabun. Tangannya sering gemetar memegang canting. Namun semangatnya untuk menunggu, Damar tidak pernah surut sedikit pun. Ia sering berbicara sendiri dengan kain batik yang sedang ia kerjakan. Seolah-olah kain itu adalah Damar yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Sabar ya, Le. Simbok tahu kamu sedang berjuang. Simbok akan terus membatik sampai kamu pulang membawa topi pejabatmu itu. Bisiknya lirih di tengah malam buta. Keyakinan Mbok Rumi begitu kuat. Sekuat akar pohon jati yang menancap di tanah tandus. Bahwa anaknya tidak akan pernah melupakannya. Bulan berganti tahun. Dan kabar tentang kesuksesan seorang pemuda bernama Damar di kota raja mulai terdengar sayup-sayup sampai ke telinga para pedagang yang melintasi desa. Berita itu masih simpang siur. Ada yang bilang ia sudah menjadi tangan kanan menteri. Ada yang bilang ia akan dijodohkan dengan putri bangsawan. Mbok Rumi yang mendengar selentingan kabar itu merasa jantungnya berdebar kencang. Campuran antara bahagia dan cemas. Jika benar anaknya sudah sukses, mengapa tidak ada satupun utusan yang datang menjemputnya, atau setidaknya membawa sepucuk surat? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Namun ia segera menepisnya dengan pikiran positif, bahwa mungkin Damar sedang mempersiapkan kejutan besar untuknya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan membiaskan warna jingga di langit, Mbok Rumi duduk di lincak bambu depan rumahnya, memandangi ujung jalan desa dengan penuh harap seperti biasanya. Angin sore menerbangkan beberapa helai rambut putihnya yang keluar dari sanggul. Wajahnya tampak lelah, namun teduh. Ia meraba dadanya yang terasa sesak oleh rindu yang menumpuk. Sebuah firasat aneh mulai menjalar di hatinya. Firasat seorang ibu yang ikatan batinnya dengan anak tidak akan pernah bisa putus oleh jarak sejauh apapun. Ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi.
Sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan Damar selamanya. Entah itu kebahagiaan yang dinanti atau badai yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu, Bok Rumi memutuskan untuk menyelesaikan sebuah kain batik khusus yang sudah ia kerjakan selama berbulan-bulan. Sebuah kain dengan motif teruntum yang melambangkan cinta yang tumbuh kembali dan kesetiaan abadi. Ia mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Matanya yang lelah dipaksakan untuk tetap terbuka. Tangannya menari di atas kain dengan penuh perasaan. Ia berniat, jika sampai bulan depan Damar tidak juga pulang, ia akan nekat menyusul ke kota raja dengan membawa kain ini sebagai hadiah. Ia tidak peduli jika harus berjalan kaki atau menumpang gerobak sapi. Asalkan ia bisa melihat wajah anaknya sekali lagi sebelum matanya tertutup selamanya. Di dalam rumah tua yang sunyi itu, tekad seorang ibu semakin membaja. Mengalahkan rasa takut dan lelah yang mendera tubuh rentanya. Musim berganti dan tahun pun berlalu tanpa terasa. Mengubah wajah alam yang tadinya hijau subur menjadi keemasan saat masa panen tiba. Lalu kembali kering kerontang saat kemarau panjang melanda tanah desa. Di kota raja yang megah, Damar kini bukanlah lagi pemuda desa yang lugu dan canggung, melainkan telah menjelma menjadi sosok yang disegani di kalangan abdi dalam kerajaan. Penampilannya telah berubah total. Kulitnya yang dulu terbakar matahari kini menjadi bersih dan cerah terawat. Tubuhnya dibalut kain sutra halus, bermotif bangsawan. Dan langkah kakinya selalu tegap penuh percaya diri menyusuri lorong-lorong istana yang berlantaikan marmer dingin. Kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah administrasi dan kepandaiannya bertutur kata, membuat karirnya melesat cepat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Menembus batas-batas hierarki yang biasanya sulit ditembus oleh orang biasa. Namun, di balik kemewahan dan penghormatan yang ia terima setiap hari, ada sebuah lubang hitam yang semakin membesar di dalam hati Damar. Sebuah lubang yang ia gali sendiri dengan kebohongan demi kebohongan. Di hadapan para pejabat tinggi dan rekan-rekannya sesama abdi dalem, Damar telah menciptakan sebuah identitas baru yang sama sekali berbeda dengan kenyataan aslinya. Ia sering bercerita dengan wajah sedih yang dibuat-buat bahwa ia adalah keturunan seorang bangsawan jauh yang jatuh miskin akibat perang saudara. Dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia saat ia masih kecil, menjadikannya seorang yatim piatu yang berjuang sendirian. Kebohongan ini ia ucapkan begitu lancar dan meyakinkan, seolah-olah ia sendiri mulai mempercayai dongeng yang ia karang untuk menutupi rasa malunya akan asal-usulnya yang hanya anak seorang janda pembuat batik miskin. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini membuat Damar semakin menutup diri dari masa lalunya. Ia memutus semua jalur komunikasi yang mungkin bisa menghubungkannya kembali dengan desa Karang Tumaritis. Ia takut jika ada orang desa yang datang mencarinya, maka citra bangsawan yang telah ia bangun dengan susah payah akan hancur, berantakan dalam sekejap mata di hadapan para petinggi istana. Surat-surat yang dulu sempat terpikir untuk ditulisnya selalu berakhir di perapian, terbakar menjadi abu bersamaan dengan rasa bersalah yang coba ia bunuh perlahan-lahan di dalam dadanya. Damar meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan, bahwa ia harus mencapai puncak tertinggi terlebih dahulu. Baru kemudian ia akan mengurus ibunya dengan cara mengirimkan uang, tanpa harus membawa ibunya ke kota yang kejam ini. Sementara itu, di kedai-kedai kopi dan pasar di kota raja, nama Damar mulai menjadi buah bibir sebagai sosok pejabat muda yang berbakat dan calon penerima anugerah Kuluk Kencana. Sebuah topi kebesaran khusus yang hanya diberikan kepada pejabat paling berjasa. Para pedagang yang sering bepergian keluar masuk kota mendengar desas-desus ini dan membawanya menyebar ke berbagai pelosok negeri seperti benih yang terbawa angin. Kabar tentang seorang pemuda bernama Damar yang sukses dan kaya raya akhirnya sampai juga ke telinga para pedagang keliling yang biasa mangkal di pasar kecamatan dekat desa Karang Tumaritis. Berita itu pun merayap masuk ke desa, dibawa oleh ibu-ibu yang pulang dari pasar, menyebar dari mulut ke mulut, di sumur tempat mencuci dan di ladang tempat para petani beristirahat. Namun, kabar yang sampai ke desa itu terdengar simpang siur dan penuh dengan bumbu-bumbu cerita yang melebih-lebihkan kenyataan.
membuat penduduk desa menjadi bingung sekaligus takjub. Ada yang mengatakan bahwa Damar kini telah menjadi menantu raja. Ada pula yang berbisik bahwa Damar memiliki istana sendiri yang lebih besar dari pendopo kabupaten. Dengan puluhan pelayan yang siap melayaninya, Mbok Rumi yang mendengar kasakusuk ini hanya bisa terdiam. Hatinya bergetar hebat antara rasa bangga yang membuncah dan rasa perih yang menyayat karena anak yang dibicarakan orang-orang itu tak kunjung memberinya kabar barang, sepatah kata pun. Ia mencoba tersenyum saat tetangganya memberikan selamat. Namun senyum itu terasa hambar karena ia sendiri tidak tahu apakah berita itu benar atau hanya sekadar omong kosong belaka. Keadaan semakin tidak nyaman bagi Mbok Rumi ketika seorang tetangga yang dikenal bermulut pedas, Yuningsih, mulai melontarkan sindiran-sindiran tajam di sela-sela percakapan warga di sumur desa. Dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh banyak orang. Yuningsih bertanya mengapa jika Damar benar-benar sukses dan kaya raya, ibunya masih saja mengenakan kebaya yang sudah banyak tambalannya dan makan nasi jagung setiap hari. Masa ia anak jadi pejabat besar? Ibunya dibiarkan merana seperti pengemis. Jangan-jangan itu Damar yang lain. Atau Damar sudah lupa sama kulitnya. Cibir Yuningsih sambil mencuci beras. Membuat wajah Mbok Rumi memerah menahan malu dan sedih yang bercampur aduk. Perkataan itu seperti jarum yang menusuk tepat di ulu hati Mbok Rumi. Bukan karena ia gila harta, tapi karena ia takut anaknya dituduh sebagai anak durhaka oleh orang kampung. Mbok Rumi berusaha membela anaknya dengan suara yang bergetar, namun tetap lembut. Mengatakan bahwa Damar pasti sangat sibuk mengurus urusan negara, sehingga belum sempat pulang atau mengirim kabar. Urusan negara itu berat. Tidak semudah kita mengurus sawah. Damar pasti punya alasan sendiri, jawab Mbok Rumi sambil menundukkan wajahnya. Berusaha menyembunyikan genangan air mata di pelupuk matanya. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, keraguan mulai tumbuh subur seperti gulma yang mengganggu tanaman padi. Ia mulai bertanya-tanya apakah benar dunia luar telah mengubah anaknya menjadi orang asing yang tidak ia kenal lagi. Malam-malam yang dilaluinya menjadi semakin panjang dan sepi, ditemani oleh bayang-bayang ketakutan bahwa ia akan mati sendirian tanpa pernah melihat wajah anaknya lagi. Melihat kegelisahan yang menyelimuti hati sahabat tuanya, Ki Sastro, sang tetua desa yang bijaksana, memutuskan untuk mengunjungi gubuk Reyot, Mbok Rumi pada suatu sore yang mendung. Ia datang dengan membawa tongkat kayunya yang setia. Duduk di lincak bambu, sambil memandangi Mbok Rumi yang sedang melipat kain batik yang belum laku terjual. Ki Sastro tidak langsung bicara pada intinya. Ia berbasa-basi menanyakan kesehatan dan hasil membatik, sebelum akhirnya perlahan masuk ke topik yang sensitif itu dengan hati-hati agar tidak melukai perasaan sang ibu. Ia berkata dengan nada rendah dan dalam, "Rumi, kota besar itu seperti hutan rimba dengan jenis binatang yang berbeda. Di sana, kilau emas bisa lebih menyilaukan daripada matahari, dan bisa membuat mata hati seseorang menjadi buta sesaat." Ki Sastro menatap mata Mbok Rumi lekat-lekat, lalu melanjutkan nasihatnya dengan penuh empati. Mengingatkan bahwa manusia bisa berubah ketika dihadapkan pada kekuasaan dan harta benda. Bukan maksudku menjelekkan Damar. Anakmu itu anak baik. Tapi, terkadang keadaan memaksa seseorang untuk memakai topeng demi bertahan hidup di antara serigala. Kau harus siap dengan segala kemungkinan, Rumi. Bahkan kemungkinan terburuk bahwa ia mungkin malu dengan keadaan kita yang serba kekurangan ini. Kata-kata Ki Sastro terdengar pahit namun nyata, membuat pertahanan diri Mbok Rumi runtuh perlahan. Air matanya menetes satu persatu, membasahi kain batik di pangkuannya. Ia tahu Ki Sastro benar. Naluri keibuannya juga merasakan adanya dinding tebal yang kini memisahkan dirinya dengan Damar. Dinding yang terbuat dari gengsi dan kedudukan. Setelah kunjungan Ki Sastro, Mbok Rumi tidak bisa tidur semalaman. Ia bolak-balik di atas tempat tidurnya yang keras, memikirkan setiap kata yang diucapkan tetua desa itu. Menjelang subuh,
Sebuah keputusan besar dan nekat muncul di benaknya. Sebuah keputusan yang didorong oleh rasa rindu yang sudah tidak bisa dibendung lagi dan keinginan untuk memastikan keadaan anaknya. Ia bertekad untuk pergi ke kota raja. Bukan untuk meminta uang atau harta, melainkan hanya untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah Damar baik-baik saja, dan apakah hatinya masih milik ibunya. Ia tidak peduli dengan bahaya perjalanan atau cemoohan orang. Bagi seorang ibu, kepastian tentang nasib anaknya adalah segalanya. Lebih berharga dari nyawanya sendiri. Pagi itu juga, Bokrumi mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan semangat yang tiba-tiba menyala kembali. Seolah ia mendapatkan tenaga baru dari langit. Ia pergi ke kandang belakang rumah, menangkap 2 ekor ayam terakhir yang ia miliki. Satu-satunya harta yang tersisa selain peralatan membatiknya. Dengan berat hati namun mantap, ia membawa ayam-ayam itu ke pasar untuk dijual. Uangnya akan ia gunakan sebagai bekal perjalanan yang panjang dan melelahkan menuju ibu kota kerajaan. Tetangga yang melihatnya bertanya-tanya hendak kemana ia pergi. Namun Bokrumi hanya menjawab singkat dengan senyum misterius, bahwa ia akan pergi menjenguk kerabat jauh. Tidak ingin menimbulkan keributan atau gunjingan lebih lanjut. Setelah mendapatkan uang, Bokrumi mulai memasak makanan kesukaan Damar sewaktu kecil, yaitu sambal goreng hati yang dimasak kering dan serundeng kelapa yang gurih manis. Aroma masakan yang khas itu menguar memenuhi dapur kecilnya yang berlantai tanah, membangkitkan kenangan masa lalu. Saat Damar kecil duduk di dekat tungku menunggu masakan matang dengan tidak sabar, Bokrumi memasak dengan penuh cinta. Setiap adukan di wajan disertai dengan doa, agar makanan ini nanti bisa menjadi obat rindu bagi anaknya, dan mengingatkannya pada hangatnya rumah. Ia membungkus makanan itu dengan daun pisang berlapis-lapis, lalu memasukkannya ke dalam wadah anyaman bambu yang rapi. Memastikan bekal itu tidak akan basi selama perjalanan. Selain makanan, Bokrumi juga menyiapkan pakaian terbaiknya. Sebuah kebaya lurik yang warnanya sudah pudar, namun bersih dan rapi, serta kain jarik batik tulis motif sidomukti yang ia buat sendiri dengan penuh ketelitian. Ia ingin tampil pantas di hadapan anaknya. Ia tidak ingin membuat Damar malu di depan teman-temannya yang kaya raya. Meskipun ia tahu pakaiannya tetaplah pakaian orang desa. Ia juga tidak lupa membawa kain batik teruntum yang baru saja ia selesaikan. Kain yang ia niatkan sebagai hadiah untuk Damar, sebagai tanda bahwa cinta kasih ibunya tidak pernah putus dan selalu tumbuh bersemi kembali. Semua barang itu ia masukkan ke dalam buntalan kain yang diikatkan kuat-kuat, siap untuk dipanggul di punggungnya yang sudah mulai membungkuk. Malam sebelum keberangkatan, Bokrumi menyempatkan diri untuk berziarah ke makam suaminya di ujung desa, membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar nisan batu yang sederhana, di bawah sinar bulan yang temaram. Ia berbicara kepada almarhum suaminya, meminta izin untuk pergi mencari anak mereka yang hilang di rimba kota dan memohon doa restu, agar ia diberi kekuatan dan keselamatan. Angin malam berdesir lembut di antara pepohonan Kamboja, seolah membisikkan jawaban bahwa arwah suaminya merestui perjalanannya dan akan menjaganya dari alam sana. Bokrumi merasa hatinya menjadi lebih tenang dan mantap. Ia bangkit dari duduknya, mengusap nisan itu untuk terakhir kalinya, lalu berjalan pulang dengan langkah yang ringan. Keesokan harinya, ketika matahari belum menampakkan wajahnya dan kabut tebal masih menyelimuti jalanan desa, Bokrumi sudah siap dengan buntalan di punggungnya. Ia mengunci pintu rumah gubuknya dengan palang kayu, menatap rumah yang telah melindunginya selama puluhan tahun itu dengan tatapan perpisahan. Berharap ia bisa kembali lagi suatu hari nanti bersama Damar. Ia berjalan menyusuri jalan setapak keluar desa, melewati sawah-sawah yang mulai menguning, melewati jembatan bambu yang berderi, tanpa menoleh ke belakang lagi. Di dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, satu wajah, dan satu nama yang menjadi kompas penunjuk arahnya Damar.
Perjalanan menuju kota raja bukanlah perjalanan yang mudah bagi seorang wanita tua yang bepergian sendirian dengan berjalan kaki dan sesekali menumpang pedati. Ia harus melewati hutan jati yang sepi, menyeberangi sungai yang berbatu, dan beristirahat di surau-surau kecil atau di bawah pohon rindang saat kakinya sudah tidak kuat lagi melangkah. Debu jalanan menempel di wajah dan pakaiannya. Panas matahari membakar kulitnya. Namun Bok Rumi tidak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah datang menyerang, ia membayangkan wajah Damar yang tersenyum menyambutnya. Dan bayangan itu memberinya kekuatan untuk melangkah satu demi satu, mendekatkan jarak antara ibu dan anak. Di tengah perjalanan, ia sering bertemu dengan orang-orang asing yang menatapnya dengan rasa ingin tahu atau kasihan. Melihat wanita tua berjalan sendirian dengan beban berat, ada yang berbaik hati memberinya tumpangan gerobak sapi beberapa kilometer. Ada pula yang memberinya minum air kelapa muda untuk melepas dahaga. Kepada setiap orang yang bertanya, Bok Rumi dengan bangga menjawab bahwa ia hendak menemui anaknya yang menjadi pejabat di kota raja. Matanya berbinar saat menceritakan betapa hebat dan pintarnya anaknya itu. Orang-orang itu hanya mengangguk-angguk kagum. Sebagian mendoakan agar ia selamat sampai tujuan. Namun sebagian lagi memandang dengan tatapan ragu. Meragukan apakah pejabat di kota masih mau mengakui ibu setua dan semiskin ini. Semakin dekat ke kota raja, suasana jalanan menjadi semakin ramai dan padat. Dipenuhi oleh kereta kuda yang bagus-bagus dan orang-orang yang berpakaian necis. Bok Rumi merasa kecil dan asing di tengah keramaian itu. Langkahnya menjadi lebih pelan dan ragu. Terintimidasi oleh kemegahan bangunan-bangunan yang mulai terlihat di kejauhan. Gapura kota yang menjulang tinggi dengan ukiran naga yang gagah membuatnya ternganga. Ia tidak pernah membayangkan ada bangunan sebesar itu di dunia ini. Hatinya berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa di balik gapura itulah anaknya berada. Di sanalah jawaban atas segala doa dan penantiannya tersimpan. Sementara itu, di dalam istana, persiapan untuk upacara penganugerahan Kuluk Kencana sedang dilakukan dengan sangat meriah dan agung. Damar, sebagai salah satu kandidat utama yang akan menerima kehormatan itu, sedang sibuk mencoba pakaian kebesarannya di depan cermin besar berbingkai emas. Ia mematut dirinya, mengagumi bayangannya sendiri yang tampak gagah dan berwibawa. Seolah-olah ia terlahir untuk menjadi bangsawan sejak dari kandungan. Namun, entah kenapa, saat ia menatap matanya sendiri di cermin, ia merasa ada bayangan wajah ibunya yang melintas sekilas. Tatapan mata tua yang teduh dan penuh kasih sayang. Damar menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha mengusir bayangan itu, meyakinkan dirinya bahwa masa lalunya sudah mati dan dikubur dalam-dalam. Dan hari esok adalah hari kemenangannya yang mutlak. Tanpa Damar sadari, takdir sedang bergerak mempertemukan dua dunia yang bertolak belakang itu di satu titik waktu yang krusial. Ibunya yang lusuh dan penuh debu sedang melangkah tertatih-tatih memasuki gerbang kota yang megah, membawa bekal cinta yang tulus. Sedangkan Damar yang wangi dan gemerlap sedang berdiri di puncak kesombongannya, bersiap menerima simbol kehormatan yang semu. Pertemuan ini tidak akan menjadi pertemuan biasa yang penuh tangis bahagia, melainkan akan menjadi ujian terberat bagi hati nurani seorang anak manusia. Ujian yang akan menentukan apakah ia masih memiliki jiwa, atau sudah berubah menjadi batu karang yang keras dan dingin. Langit di atas kota raja tampak cerah namun menyimpan hawa yang aneh. Seolah alam semesta sedang menahan napas, menanti drama yang akan segera tergelar di panggung kehidupan ini. Matahari di atas langit kota raja bersinar dengan sangat garang, seolah ingin memamerkan kekuasaannya kepada ribuan manusia yang sedang berkerumun di alun-alun besar pusat pemerintahan kerajaan. Debu-debu halus beterbangan ke udara setiap kali kereta kuda para bangsawan melintas, menciptakan kabut tipis yang memerihkan mata, namun tidak menyurutkan semangat rakyat jelata untuk menyaksikan perhelatan akbar tahunan ini. Hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk kota.
Hari di mana para pejabat baru akan dilantik dan menerima anugerah tanda kehormatan dari kerajaan sebagai simbol pengabdian mereka. Suara gamelan yang dipukul dengan irama agung terdengar menggema ke seluruh penjuru. Bercampur dengan riuh, rendah suara percakapan manusia. Menciptakan atmosfer yang penuh dengan kemegahan dan ketegangan yang bercampur aduk menjadi satu. Di tengah lautan manusia yang berdesak-desakan itu, tampaklah sesosok wanita tua yang berjalan tertatih-tatih dengan pakaian yang sangat kontras dengan pemandangan di sekelilingnya. Mbok Rumi, dengan kebaya luriknya yang pudar dan kain jarit tua yang melilit pinggangnya, berusaha menyelip di antara tubuh-tubuh orang kota yang tinggi besar dan wangi. Ia memeluk erat buntalan kain kumal berisi makanan dan kain batik di dadanya, seolah takut barang berharga itu akan terlepas atau dicuri orang di tengah keramaian yang membingungkan ini. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, membasahi kerudung lusuhnya, dan kakinya yang telanjang terasa perih terinjak-injak oleh sandal kulit orang lain. Namun matanya terus liar mencari-cari sosok yang ia rindukan di antara barisan pejabat yang berdiri jauh di depan sana. Mbok Rumi merasa seperti seekor semut kecil yang tersesat di tengah pesta gajah. Ia merasa asing, pusing, dan hampir pingsan karena aroma keringat dan minyak wangi yang menyengat hidung. Berkali-kali ia bertanya kepada orang di sebelahnya dengan suara lirih dan sopan, menanyakan di mana tempat para pejabat baru berdiri. Namun seringkali pertanyaannya diabaikan atau dijawab dengan ketus. "Minggir, Mbah, jangan menghalangi jalan. Nanti kena injak kuda," bentak seorang penjaga keamanan bertombak yang sedang mengatur barisan penonton agar tidak melewati batas tali. Mbok Rumi hanya bisa mengangguk patuh sambil menundukkan kepala. Mundur beberapa langkah dengan hati yang kecut. Namun tekadnya untuk melihat anaknya tetap menyala terang di dalam dadanya yang bergemuruh kencang. Sementara itu, di atas panggung kehormatan yang tinggi dan megah, berdirilah Damar bersama puluhan pejabat muda lainnya. Berbaris rapi dengan dada membusung penuh kebanggaan. Ia tampak begitu gagah dan tampan dengan balutan beskap beludru, berwarna biru tua yang disulam dengan benang emas. Kain batik sutra yang melilit pinggangnya, dan keris pusaka yang terselip gagah di punggungnya. Wajahnya bersinar bersih. Rambutnya ditata rapi di bawah belangkon yang indah. Tidak ada lagi jejak-jejak pemuda desa yang dulu sering berlumuran lumpur sawah. Damar tersenyum sopan kepada rekan-rekannya. Sesekali mengangguk hormat kepada para petinggi senior yang duduk di kursi ukir. Menikmati setiap detik momen kejayaannya yang seolah mimpi menjadi kenyataan. Di samping Damar, berdiri seorang pejabat muda lain yang berasal dari keluarga bangsawan murni, Raden Panji, yang sejak lama merasa iri dengan kesuksesan Damar yang begitu cepat. Raden Panji seringkali menatap Damar dengan tatapan menyelidik, mencoba mencari celah atau kesalahan sekecil apapun yang bisa digunakan untuk menjatuhkan saingannya itu di hadapan atasan. "Lihatlah rakyat jelata di bawah sana, Damar," bisik Raden Panji dengan nada sinis sambil melirik ke arah kerumunan. "Mereka rela berpanas-panasan hanya untuk melihat ujung selendang kita. Sungguh kasihan nasib mereka yang tidak memiliki darah biru seperti kita." Bukan Damar hanya tersenyum tipis, menanggapi ucapan itu. Hatinya sedikit berdesir tidak nyaman. Namun ia segera menutupi perasaannya dengan anggukan setuju, demi menjaga citranya sebagai sesama kaum elit. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk suara gamelan dan sorak-sorai penonton, telinga Damar menangkap sebuah suara yang sangat familiar. Suara yang sudah bertahun-tahun tidak ia dengar namun tersimpan rapi di sudut terdalam memorinya. Suara itu terdengar parau dan bergetar, memanggil nama kecilnya yang sudah lama ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan gelar dan jabatan barunya. "Tula, Damar." Suara itu terdengar sayup-sayup, namun tajam, menusuk melewati kebisingan pesta, membuat jantung Damar berhenti berdetak sesaat. Ia menolehkan kepalanya sedikit ke arah sumber suara. Matanya menyapu lautan manusia di bawah panggung, mencari-cari siapa pemilik suara yang berani memanggil nama desanya di tempat terhormat seperti ini. Di barisan paling depan penonton,
tepat di balik pagar betis prajurit. Bok Rumi sedang melambaikan tangannya tinggi-tinggi dengan sisa tenaganya. Wajahnya basah oleh air mata bahagia. Ia berhasil menerobos kerumunan setelah bersusah payah didorong dan disikut orang. Dan kini ia melihat anaknya berdiri gagah di atas sana. Persis seperti yang ia impikan selama ini. Damar ini Simbok. Le Simbok datang, teriak Bok Rumi dengan suara serak. Tidak peduli dengan tatapan aneh orang-orang di sekelilingnya yang mulai merasa terganggu. Baginya, saat itu dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada dia dan anaknya. Jarak sosial dan kemewahan yang memisahkan mereka, seolah lenyap oleh besarnya rasa rindu seorang ibu. Damar terpaku di tempatnya berdiri. Matanya terbelalak lebar, saat mengenali sosok wanita tua yang berpakaian lusuh dan berantakan itu adalah ibunya sendiri. Darah di wajahnya seakan tersedot habis, membuatnya pucat pasi seketika. Lututnya terasa lemas, melihat kenyataan yang tiba-tiba hadir menghantam benteng kebohongannya. Ia melihat betapa tuanya ibunya sekarang, betapa kurus tubuhnya, dan betapa memalukan penampilannya di tengah kemegahan acara kerajaan ini. Perasaan rindu yang sempat muncul sekejap di hatinya segera tergilas oleh gelombang rasa panik dan malu yang luar biasa besar. Ia membayangkan bagaimana reaksi para pejabat dan atasan jika mengetahui bahwa wanita pengemis itu adalah ibu kandung dari seorang damar yang terhormat. Raden Panji yang berdiri di sebelahnya menyadari perubahan ekspresi Damar dan segera mengikuti arah pandangannya. Melihat seorang nenek tua yang histeris memanggil-manggil nama Damar, sebuah senyum licik terbit di bibir Raden Panji. Ia merasa mendapatkan umpan yang sangat bagus untuk memancing ikan besar yang selama ini ia incar. "Kai, Damar, lihat itu," ujar Raden Panji dengan suara cukup keras agar terdengar oleh pejabat lain di sekitarnya. "Ada seorang pengemis tua yang memanggil-manggil namamu. Apakah kau mengenalnya? Dia tampak sangat yakin kalau kau adalah kerabatnya." Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, membuat semua mata pejabat di sekitar mereka kini tertuju pada Damar dan wanita tua di bawah sana. Suasana di sekitar panggung menjadi sedikit gaduh. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu undangan yang merasa terganggu dengan teriakan-teriakan Bok Rumi yang semakin keras. Damar merasa lehernya tercekik. Ia dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit dalam hitungan detik: mengakui ibunya dan menghancurkan reputasi bangsawan yang ia bangun, atau menyangkalnya demi menyelamatkan karir dan masa depannya. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menatap mata ibunya yang penuh harap dari kejauhan. Mata yang dulu menatapnya dengan cinta saat ia sakit demam. Mata yang rela tidak tidur demi menjahit bajunya. Namun, kilau emas dari topi jabatan yang akan segera diterimanya terasa lebih silau dan menggoda, menutupi nurani yang berteriak-teriak di dalam dadanya. Dengan tangan gemetar yang disembunyikan di balik punggungnya, Damar menegakkan tubuhnya, memasang wajah dingin dan angkuh, lalu membuang muka dari arah ibunya. Ia menoleh kepada Raden Panji dan menjawab dengan suara yang dibuat sedatar mungkin, meskipun hatinya bergemuruh hebat seperti ombak laut selatan. "Aku tidak tahu siapa wanita gila itu," ucap Damar dengan nada yang terdengar meyakinkan namun kosong. "Mungkin dia salah orang. Atau mungkin dia hanya orang desa yang sedang mencari perhatian pejabat untuk meminta sedekah. Kau tahu sendiri kan? Banyak orang mengaku-ngaku saudara saat melihat orang sukses." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Setiap suku katanya adalah pisau yang mengiris ikatan darah yang suci antara ibu dan anak. Di bawah sana, Bok Rumi yang melihat anaknya membuang muka merasa seperti disambar halilintar. Tubuhnya membeku. Senyum bahagianya perlahan pudar digantikan oleh kebingungan yang menyakitkan. Ia tidak percaya bahwa Damar tidak melihatnya. Padahal mata mereka sempat bertemu pandang selama beberapa detik yang terasa abadi itu. "Tidak mungkin. Damar pasti tidak melihatku dengan jelas karena silau." Batin Bok Rumi mencoba menghibur diri, menolak percaya bahwa buah hatinya sengaja mengabaikannya. Ia pun berusaha berteriak lebih keras lagi.
mengangkat buntalan makanan tinggi-tinggi. "Damar, ini Simbok, bawa sambal goreng kesukaanmu. Lihatlah selendang ini." Ini Simbok." Teriakan Bok Rumi yang semakin keras membuat beberapa prajurit penjaga mulai bergerak mendekatinya. Menganggap wanita tua itu sebagai gangguan yang bisa merusak kehusyukan acara pelantikan. "Diam. Nek, jangan berteriak-teriak di sini. Ini acara kenegaraan," hardik seorang prajurit sambil mendorong bahu Bok Rumi dengan kasar menggunakan gagang tombaknya. Bok Rumi yang tubuhnya sudah lemah karena perjalanan jauh itu terhuyung ke belakang. Hampir terjatuh jika tidak ditahan oleh penonton lain yang merasa kasihan. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia tetap berusaha maju. Matanya terus terkunci pada sosok Damar yang berdiri kaku, seperti patung batu di atas panggung. Melihat ibunya didorong kasar oleh prajurit. Ada dorongan kuat dalam diri Damar untuk berteriak, "Hentikan!" Namun lidahnya terasa keluh. Terkunci oleh rasa takut kehilangan segalanya. Jika ia membela wanita itu sekarang, tamatlah riwayatnya. Semua orang akan tahu bahwa ia adalah pembohong besar yang memalsukan asal-usulnya. Ia memilih untuk memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan drama menyedihkan itu terjadi di depan matanya. Meyakinkan dirinya bahwa ini adalah pengorbanan yang harus ia bayar demi kesuksesan. Ia berharap prajurit segera menyeret wanita itu pergi, agar ia bisa bernapas lega kembali dan melanjutkan upacara pelantikan yang sudah di depan mata. Namun, keributan itu justru semakin membesar dan menarik perhatian seorang pejabat tinggi senior. Gusti Adipati Wirabumi, yang duduk di kursi utama panggung kehormatan. Gusti Adipati adalah sosok yang sangat disegani. Dikenal karena kebijaksanaannya dan ketajamannya dalam menilai karakter seseorang. Matanya yang tajam seperti elang menatap ke arah keributan di bawah. Ia mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada prajurit untuk berhenti. Lalu berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju pinggir panggung tempat Damar berdiri. Suasana mendadak hening. Gamelan dihentikan sejenak atas perintah isyarat tangan sang adipati. Semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ada apa keributan ini?" tanya Gusti Adipati dengan suara bariton yang berat dan berwibawa, membuat prajurit di bawah langsung bersujud ketakutan. "Ampun, Gusti," lapor kepala prajurit dengan gugup. "Ada seorang wanita tua gila yang mengaku-ngaku sebagai ibu dari salah satu pejabat muda kita. Dia terus berteriak dan memaksa masuk, mengganggu jalannya upacara." Gusti Adipati mengangguk pelan. Lalu matanya beralih menatap Damar yang kini tampak berkeringat dingin di sebelahnya. Wajah pemuda itu pucat seperti mayat hidup. "Damar," panggil Gusti Adipati pelan. "Apakah kau mengenal wanita itu?" Dia memanggil namamu dengan sangat fasih. Damar menelan ludahnya yang terasa pahit. Tenggorokannya kering kerontang. Ia merasa tatapan Gusti Adipati mampu menembus sampai ke dasar jiwanya dan menelanjangi semua kebohongannya. Tidak, Gusti," jawab Damar terbata-bata, berusaha mempertahankan sandiwaranya sampai titik darah penghabisan. "Hamba adalah yatim piatu sejak kecil. Seperti yang tertulis dalam riwayat hidup hamba. Wanita itu pasti salah mengenali orang. Hamba tidak memiliki kerabat seorang wanita tua miskin seperti dia." Jawaban itu terdengar menggema di alun-alun yang hening. Didengar jelas oleh Mbok Rumi yang berdiri di bawah dengan hati hancur berkeping-keping. Mendengar pengakuan anaknya itu, pertahanan Mbok Rumi akhirnya runtuh total. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Bukan lagi air mata haru, melainkan air mata kepedihan yang teramat sangat. Ia membuka buntalan kainnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kotak anyaman berisi makanan yang sudah dingin dan kain batik teruntum, yang ia buat dengan penuh cinta. "Ya Tuhan," rintih Mbok Rumi, lirih. "Aku mengandungnya 9 bulan, menyusuinya dengan air susuku, bekerja siang malam sampai punggungku bengkok demi dia.
Tapi hari ini dia bilang aku bukan ibunya. Rasa sakit itu begitu nyata. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya hingga remuk, membuat napasnya sesak. Gusti Adipati, yang memiliki pengalaman hidup puluhan tahun, melihat ada sesuatu yang ganjil dari gelagat Damar dan ketulusan tangisan wanita tua di bawah sana. Ia tidak serta-merta mempercayai ucapan Damar, karena ia tahu bahwa mata seorang ibu tidak pernah bisa berbohong. Ia kemudian memerintahkan prajurit untuk membawa wanita tua itu naik ke atas panggung. Bukan untuk dihukum, melainkan untuk didengarkan. Bawa dia naik ke sini. Perintah Gusti Adipati tegas, membuat Damar semakin panik dan hampir kehilangan keseimbangan. Tapi Gusti, dia kotor dan bau. Protes. Damar lemah, mencoba mencegah pertemuan yang akan menghancurkan hidupnya itu. Diam kau! Damar bentak Gusti Adipati untuk pertama kalinya dengan nada tinggi, membuat Damar langsung terbungkam 1000 bahasa. Jika dia benar orang gila, kita akan memberinya makan dan menyuruhnya pulang. Tapi jika ada kebenaran yang disembunyikan di sini, maka langit pun tidak akan memaafkan kita jika membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata. Prajurit pun menuntun Bokrumi menaiki tangga panggung yang tinggi. Langkah kaki tuanya gemetar menapaki kayu panggung yang mewah, kontra sekali dengan kakinya yang pecah-pecah dan berdebu. Saat Bokrumi akhirnya berdiri di atas panggung, berhadapan langsung dengan Damar dalam jarak dekat, suasana menjadi sangat mencekam. Damar memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap mata ibunya. Sementara Bokrumi menatap anaknya dengan pandangan yang penuh kasih sayang, namun terluka parah. Ia menyodorkan bungkusan makanan itu ke arah Damar dengan tangan gemetar. Ini, Le. Simbok bawakan sambal goreng hati kesukaanmu. Kamu pasti lapar kan berdiri terus dari tadi. Makanlah. Nak, jangan malu sama Simbok, ucap Bokrumi dengan suara lembut yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Melihat bungkusan makanan desa itu, Damar justru merasa jijik dan terhina. Ia merasa derajatnya direndahkan di depan para bangsawan. Dengan gerakan refleks karena panik dan marah, ia menepis tangan ibunya dengan kasar, hingga bungkusan makanan itu terlempar dan jatuh berantakan di lantai panggung. Nasi putih, sambal goreng hati, dan serundeng yang dimasak dengan penuh cinta itu berserakan di atas karpet merah yang mahal, terinjak oleh sepatu bot Damar. Cukup, teriak Damar dengan wajah merah padam. Matanya melotot marah. Sudah kubilang aku tidak kenal kamu. Pergi dari sini. Jangan kotori panggung ini dengan makanan sampahmu. Tindakan kasar Damar itu membuat seluruh hadirin terhenyak kaget. Bahkan Raden Panji pun terdiam melihat kekejaman yang tak terduga itu. Bokrumi memandangi makanan yang berserakan itu dengan tatapan kosong. Lalu perlahan ia berlutut, memunguti butiran nasi itu, satu persatu dengan tangannya yang keriput, sambil menangis tanpa suara. Pemandangan seorang ibu tua yang memunguti nasi yang dibuang anaknya di tengah kemegahan istana itu adalah pemandangan paling menyedihkan yang pernah disaksikan oleh orang-orang di sana. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang, entah dari mana. Seolah alam turut murka melihat kedurhakaan seorang anak manusia. Gusti Adipati menatap Damar dengan pandangan yang kini berubah menjadi dingin dan penuh kemarahan yang tertahan. Ia kemudian melihat kain batik yang terlepas dari pegangan Bokrumi saat didorong tadi. Kain batik bermotif teruntum yang indah, namun sederhana. Gusti Adipati mengambil kain itu, mengamatinya sejenak, lalu menatap selendang sutra yang terselip di balik baju kebesaran. Damar sebuah selendang tua yang ujungnya menyembul keluar karena gerakan kasarnya tadi. Gusti Adipati menyadari sesuatu. Sebuah bukti tak terbantahkan yang akan membuka kedok siapa sebenarnya Damar. Damar. Suara Gusti Adipati terdengar rendah, namun menggelegar seperti guru yang akan datang. Kau bilang kau yatim piatu dan bangsawan. Lalu jelaskan padaku, mengapa motif batik di selendang jimat yang kau simpan itu
Sama persis goresan tangannya dengan kain yang dibawa ibu ini. Pertanyaan Gusti Adipati Wirabumi menggantung di udara yang tiba-tiba terasa berat dan mencekam, membekukan seluruh aktivitas di alun-alun kota raja yang sebelumnya riuh rendah oleh sorak-sorai. Semua mata kini tertuju pada dua potong kain yang sedang dipegang oleh sang adipati, satu kain batik baru bermotif teruntum yang dibawa oleh wanita tua itu, dan satu lagi selendang lusuh yang baru saja ditarik sedikit dari balik pakaian kebesaran Damar. Kemiripan antara kedua kain itu begitu mencolok. Bukan hanya dari motifnya yang sama-sama mengandung filosofi cinta kasih yang tumbuh kembali, tetapi lebih pada tarikan garis cantingnya yang khas. Goresan malam pada kedua kain itu memiliki tekanan yang sama, lekukan yang identik, dan cecek atau titik-titik isian yang disusun dengan ritme yang serupa. Seolah-olah dilukis oleh tangan seniman yang sama dalam tarikan napas yang sama pula. Damar merasa dunia di sekelilingnya berputar hebat. Kakinya yang tadinya kokoh, kini terasa seperti kapas yang tidak memiliki tulang penyangga. Ia menatap selendang tua itu dengan pandangan nanar. Selendang yang selama ini ia simpan diam-diam sebagai jimat keberuntungan, karena ia percaya doa ibunya ada di sana. Kini justru menjadi senjata makan tuan yang menelanjangi kebohongannya. Keringat dingin mengucur semakin deras membasahi punggungnya di balik beskap beludru yang tebal, membuatnya merasa gerah dan sesak napas. Seolah-olah oksigen di alun-alun itu telah habis dihirup oleh ribuan orang yang menatapnya dengan pandangan menuduh. Ia mencoba mencari kata-kata untuk menyangkal. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Namun tidak ada satu suara pun yang keluar, karena tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang luar biasa. Gusti Adipati turun perlahan dari panggung kehormatan. Langkahnya tegap dan berwibawa menuruni anak tangga kayu, menuju tempat di mana Mbok Rumi masih berlutut memunguti sisa nasi yang kotor. Dengan penuh rasa hormat yang mengejutkan semua orang, pejabat tinggi itu membungkuk dan membantu wanita tua itu berdiri, menepuk pelan debu yang menempel di bahu kebaya luriknya. Tindakan sederhana ini mengirimkan pesan yang sangat kuat ke seluruh penjuru alun-alun bahwa di mata keadilan sejati, seorang ibu miskin memiliki derajat yang lebih tinggi daripada pejabat yang durhaka. Gusti Adipati kemudian mengangkat kain batik teruntum itu tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh semua orang. Lalu bertanya dengan suara lantang kepada Mbok Rumi, "Ibu, katakanlah dengan jujur kepada kami semua. Apakah ibu yang membuat kain ini dan selendang yang dipakai pemuda itu?" Mbok Rumi menatap wajah Gusti Adipati dengan mata yang sembab, lalu beralih menatap wajah pucat Damar yang berdiri gemetar di atas panggung. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping karena penolakan anaknya tadi, naluri keibuannya masih saja ingin melindungi buah hatinya dari amuk massa. Namun, ia sadar bahwa kebohongan ini sudah melangkah terlalu jauh, dan hanya kebenaranlah yang bisa menyelamatkan jiwa anaknya dari kesesatan yang lebih dalam. Dengan suara serak namun tegas, Mbok Rumi menjawab, "Benar, Gusti. Hamba yang membuatnya. Selendang itu hamba berikan padanya saat ia berangkat dari desa bertahun-tahun lalu. Dan kain teruntum ini hamba buat khusus untuk menyusulnya, sebagai doa agar hatinya selalu ingat jalan pulang." Jawaban Mbok Rumi terdengar seperti vonis hakim yang tidak bisa diganggu-gugat, meruntuhkan sisa-sisa pertahanan diri yang dibangun Damar selama bertahun-tahun di kota besar ini. Gusti Adipati mengangguk pelan, lalu berbalik menghadap Damar dengan tatapan yang tajam menusuk. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan seorang pemimpin terhadap calon penerusnya. "Damar," ucap Gusti Adipati dengan nada rendah yang menakutkan, "kau mengaku yatim piatu. Kau mengaku bangsawan. Kau menyangkal wanita yang melahirkanmu demi sebuah gengsi semu. Kau lupa bahwa batik tulis ini memiliki jiwa pembuatnya yang tidak bisa dipalsukan. Goresan tangan ibumu tertinggal di sini sebagai bukti cinta yang kau khianati." Para pejabat lain yang berdiri di atas panggung mulai mundur menjauhi Damar, seolah-olah pemuda itu mengidap penyakit menular yang menjijikan. Raden Pani, yang sejak awal ingin menjatuhkan Damar, kini tersenyum puas.
namun juga merasa ngeri melihat betapa cepatnya nasib seseorang berbalik 180 derajat. Bisik-bisik di kalangan penonton berubah menjadi cemoohan terang-terangan. Kata-kata kasar seperti anak durhaka dan pembohong mulai terdengar dilemparkan ke arah panggung. Damar merasa sangat kecil dan telanjang di hadapan ribuan orang. Jubah kebesarannya kini terasa seperti kostum badut yang memperolok dirinya sendiri. Dan kilau emas di sekelilingnya tampak pudar menjadi abu yang kelabu. Gusti Adipati kembali naik ke atas panggung. Berdiri tepat di hadapan Damar. Lalu mengambil kotak beludru merah yang berisi kulu kencana atau topi pejabat kehormatan yang seharusnya disematkan di kepala Damar hari ini. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan topi indah bertabur benang emas itu kepada Damar. Lalu menutupnya kembali dengan suara kelak yang keras dan tegas. "Topi ini," ujar Gusti Adipati lantang, "hanya pantas dipakai di kepala seseorang yang tahu cara menghormati akarnya. Seorang pemimpin yang tidak bisa menghormati ibunya sendiri, mustahil bisa menghormati rakyatnya. Kau tidak layak menerima kehormatan ini. Damar, kau tidak layak memimpin siapapun." Dengan gerakan cepat, Gusti Adipati memerintahkan 2 orang pengawal untuk melucuti atribut kebesaran yang melekat di tubuh Damar. Saat itu juga di depan umum. Pengawal itu maju dan melepaskan keris pusaka dari punggung Damar. Melepas selendang sutra jabatan, dan bahkan meminta Damar untuk melepas beskap beludru mewahnya. Damar hanya bisa pasrah. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan lagi. Bukan karena sedih kehilangan jabatan, tapi karena rasa malu yang menghancurkan harga dirinya hingga ke titik nol. Ia berdiri di sana hanya mengenakan kemeja dalam putih yang sederhana dan celana panjang polos. Persis seperti penampilannya saat pertama kali datang ke kota ini. Tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa kehormatan, pergilah dari istana ini. Titah Gusti Adipati sambil menunjuk ke arah gerbang keluar dengan telunjuknya. "Namamu dicoret dari daftar abdi dalam kerajaan. Jangan pernah kembali sebelum kau menemukan kembali hati nuranimu yang hilang." Pengusiran itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada penjara fisik. Itu adalah kematian sosial bagi seseorang yang sangat memuja status seperti Damar. Ia harus berjalan turun dari panggung yang megah itu, menuruni tangga kejayaan yang selama ini ia daki dengan susah payah, menuju tanah berdebu, tempat rakyat jelata berdiri. Langkah kakinya berat seperti diseret rantai besi. Kepalanya tertunduk dalam. Tidak berani menatap wajah-wajah orang yang kini memandangnya dengan jijik. Saat Damar sampai di bawah panggung, kerumunan massa yang tadinya padat secara otomatis membelah diri, memberikan jalan baginya. Namun, bukan jalan penghormatan, melainkan jalan pengucilan. Tidak ada yang mau bersentuhan dengannya. Orang-orang menarik tubuh mereka menjauh, seolah takut tertular kutukan kedurhakaan. Di ujung jalan yang terbuka itu, berdiri sosok Mbok Rumi yang masih memegang buntalan kain batiknya. Menatap anaknya dengan pandangan yang tak berubah sedikitpun, pandangan kasih sayang. Meskipun Damar telah menyakitinya begitu dalam, meskipun anaknya telah membuang nasinya ke lantai, Mbok Rumi tidak ikut mencemooh. Ia justru melangkah maju mendekati anaknya yang kini hancur lebur. Damar berhenti tepat di depan ibunya. Tubuhnya gemetar hebat. Isak tangisnya pecah, tak tertahankan lagi di tengah keheningan alun-alun yang mencekam. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di kaki ibunya, di atas tanah yang berdebu, memeluk kaki tua yang penuh urat itu erat-erat, menumpahkan segala penyesalan yang membuncah di dadanya. "Simbok, ampun. Mbok, ampun." Ratap Damar tersedu-sedu. Suaranya parau dan menyayat hati. "Aku salah. Aku buta. Aku anak tak tahu diuntung. Bunuh saja aku. Mbok, aku tidak pantas jadi anakmu." Kata-kata itu keluar bercampur dengan air mata dan ingus, menghapus sama sekali sisa-sisa kesombongan yang selama ini menutupi wajah aslinya. Mbok Rumi perlahan membungkuk, meletakkan tangannya yang kasar dan hangat di atas kepala anaknya.
mengelus rambut Damar yang kini berantakan tanpa belangkon. Tidak ada kata-kata kemarahan yang keluar dari mulutnya. Tidak ada kutukan menjadi batu seperti dalam legenda Malin Kundang. Karena hati seorang ibu seluas samudra yang mampu menampung segala hilaf anaknya. Sudahlah. Sudahlah. Bisik Mbok Rumi lembut sambil ikut menangis. Gusti Allah sudah menegurmu. Itu sudah cukup. Berdiri. Nak, jangan menangis di tontonan orang banyak. Ayo kita pulang. Rumah kita di desa sudah rindu padamu. Ucapan itu begitu sederhana, namun memiliki kekuatan penyembuh yang luar biasa. Memadamkan api amarah dan rasa malu yang membakar jiwa Damar. Mbok Rumi membantu Damar berdiri. Membersihkan debu di lutut celana anaknya dengan tangannya sendiri. Lalu menggandeng tangan Damar yang besar dan kekar itu seperti menggandeng anak kecil. Pemandangan itu membuat banyak orang di alun-alun terdiam dan meneteskan air mata haru. Menyaksikan betapa besarnya cinta seorang ibu yang mampu memaafkan kesalahan yang tak termaafkan sekalipun. Gusti Adipati yang melihat dari atas panggung mengangguk pelan. Ia tahu bahwa hukuman sosial ini sudah cukup untuk menjadi pelajaran seumur hidup bagi Damar. Dan kini biarlah cinta ibunya yang mengambil alih untuk memperbaiki jiwa yang rusak itu. Upacara pelantikan dilanjutkan kembali. Namun fokus dan perhatian orang-orang sudah tidak lagi pada kemegahan pesta, melainkan pada pelajaran moral yang baru saja terpampang nyata di depan mata mereka. Damar dan Mbok Rumi berjalan beriringan meninggalkan alun-alun, menembus kerumunan yang kini menatap mereka dengan pandangan yang lebih lunak. Campuran antara kasihan dan hormat pada sang ibu. Mereka berjalan melewati gerbang gapura naga yang megah, meninggalkan segala mimpi tentang kekuasaan dan kemewahan, yang ternyata hanya fata morgana yang menyesatkan. Damar tidak lagi menoleh ke belakang. Ia membiarkan istana itu menjadi kenangan pahit masa lalunya. Fokusnya kini hanya pada tangan keriput yang menggenggamnya erat. Tangan yang tidak pernah melepaskannya meski ia berusaha lari sejauh mungkin. Langit sore mulai menurunkan hujan gerimis yang halus. Seolah alam turut membantu membasuh luka dan dosa yang terjadi hari itu. Menyegarkan kembali udara yang sempat panas oleh ambisi dan kebohongan. Perjalanan pulang ke desa dimulai sore itu juga. Tanpa menunggu kereta kuda atau kendaraan mewah. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dulu dilalui Mbok Rumi saat datang. Hujan gerimis berubah menjadi hujan yang cukup deras. Namun mereka terus berjalan. Seolah air hujan itu adalah air penyucian bagi Damar. Pakaian putih Damar basah kuyup dan kotor oleh cipratan lumpur. Namun ia tidak peduli. Ia justru merasa lega, seakan beban berat yang selama ini menindih pundaknya telah luruh bersama air hujan. Ia memapah ibunya dengan hati-hati, memastikan ibunya tidak terpeleset di jalan yang licin. Peran mereka kini bertukar kembali seperti kodrat alam. Anak yang muda dan kuat menjaga ibu yang tua dan lemah. Di sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan yang terjadi di antara mereka. Hanya suara napas dan langkah kaki yang beradu dengan suara hujan. Keheningan itu bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan perenungan dan pemahaman mendalam yang tidak membutuhkan kata-kata. Damar merenungi setiap langkahnya. Memikirkan betapa bodohnya ia menukar surga di telapak kaki ibunya dengan sebuah topi jabatan yang bisa diambil kapan saja oleh manusia. Ia berjanji dalam hati, di bawah guyuran hujan yang dingin itu, bahwa sisa hidupnya akan ia abdikan sepenuhnya untuk menebus dosanya dan membahagiakan wanita di sampingnya ini dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang palsu. Malam mulai turun menyelimuti bumi ketika mereka sampai di sebuah pos peristirahatan tua di pinggir hutan jati. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka berteduh di sana. Duduk di atas balai-balai bambu yang dingin. Menggigil kedinginan. Namun hati mereka mulai terasa hangat. Mbok Rumi membuka kembali buntalan kainnya. Mengeluarkan sisa makanan yang tadi sempat dipungutnya. Yang untungnya masih ada sebagian yang bersih di dalam wadah anyaman dan menawarkannya lagi pada Damar. Kali ini, Damar menerimanya dengan kedua tangan gemetar dan air mata yang kembali mengalir. Ia memakan nasi dingin dan lauk sisa itu dengan lahap,
seolah itu adalah hidangan paling lezat di dunia. Setiap suapannya terasa seperti obat yang menyembuhkan kerinduannya akan rumah dan kasih sayang ibu yang sejati. Di tengah keheningan hutan malam itu, Damar akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya parau memecah kesunyian malam. "Bok, maafkan Damar." Damar janji tidak akan pernah meninggalkan Simbok lagi. Damar akan jadi petani saja, atau membantu Simbok membatik. Damar tidak butuh istana. Mok Rumi tersenyum. Senyum yang sangat tulus dan menenangkan. Lalu mengusap punggung anaknya. "Yang penting kamu sudah pulang. Leh, jabatan itu hanya titipan. Kalau diambil Gusti Allah ya hilang. Tapi kalau kamu jadi anak yang berbakti, itu harta yang dibawa sampai mati. Ayo istirahat dulu. Besok perjalanan kita masih jauh." Damar mengangguk, lalu merebahkan kepalanya di pangkuan ibunya. Tidur meringkuk seperti bayi, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Sementara itu, berita tentang kejadian di alun-alun kota raja menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok negeri, dibawa oleh angin dan para musafir yang pulang. Orang-orang di desa Karangtumaritis yang mendengar kabar itu terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka Damar yang mereka banggakan tega berbuat demikian. Namun, mereka juga kagum dengan ketegaran Bok Rumi. Desa bersiap menyambut kepulangan mereka bukan dengan pesta pora, melainkan dengan penerimaan dan pelajaran hidup bahwa setinggi apapun bangau terbang, ia tidak boleh lupa pada kubangan tempatnya mencari makan. Suasana di desa menjadi lebih hening dan reflektif. Para orang tua menasehati anak-anaknya dengan cerita tentang Damar, menjadikan kisah ini sebagai dongeng pengantar tidur, agar anak-anak mereka tidak lupa akan asal-usulnya. Hujan akhirnya reda menjelang tengah malam, menyisakan aroma tanah basah dan suara kodok yang bersahutan, menemani tidur lelap ibu dan anak di pos ronda pinggir hutan. Cahaya bulan perlahan mengintip dari balik awan yang mulai menipis, menyinari wajah damai mereka yang sedang beristirahat dari lelahnya drama kehidupan duniawi. Damar dalam tidurnya tidak lagi bermimpi tentang emas dan permata, melainkan bermimpi tentang sawah hijau dan suara canting ibunya yang berirama. Sebuah mimpi sederhana yang kini menjadi tujuan hidup barunya. Esok hari akan menjadi awal babak baru bagi Damar. Babak di mana ia harus membangun kembali puing-puing kehidupannya dari nol. Di bawah bimbingan cinta, kasih ibunya yang tak terbatas. Perjalanan pulang kembali ke desa Karangtumaritis terasa seperti sebuah peziarahan batin yang panjang bagi Damar. Meskipun langkah kakinya kini terasa lebih ringan dibandingkan saat ia meninggalkan istana yang penuh kemegahan semu itu. Sepanjang jalan setapak yang membelah persawahan, angin sore berhembus pelan membelai wajahnya, membawa aroma lumpur basah dan jerami bakar yang sangat familiar. Aroma yang seketika membangkitkan kenangan masa kecilnya yang polos dan bahagia. Setiap jengkal tanah yang ia pijak seolah menyapa kakinya yang kini telanjang tanpa alas kaki mewah, mengingatkannya bahwa dari tanah inilah ia berasal dan ke tanah ini pula ia pada akhirnya akan kembali. Tidak ada lagi beban ambisi yang menekan pundaknya. Tidak ada lagi ketakutan akan terbongkarnya rahasia. Yang tersisa hanyalah rasa pasrah dan kerinduan mendalam akan ketenangan yang hakiki. Langit di ufuk barat mulai memamerkan semburat warna jingga kemerahan, ketika atap-atap rumah desa mulai terlihat menyembul di antara rimbunnya pepohonan kelapa dan bambu yang memagarinya. Suara lenguh sapi yang digiring pulang ke kandang dan teriakan para petani yang memanggil kerbau mereka terdengar seperti musik orkestra alam yang menyambut kepulangan anak yang hilang. Bok Rumi berjalan di samping Damar dengan langkah yang tenang. Wajahnya memancarkan cahaya kebahagiaan yang teduh, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya tanpa perlu menghunus pedang. Ia tidak banyak bicara, membiarkan suasana desa yang damai meresap perlahan ke dalam jiwa anaknya, membasuh sisa-sisa racun kota yang mungkin masih menempel di hati Damar. Sesampainya di gerbang desa, di bawah pohon beringin besar yang dulu menjadi saksi bisu kepergiannya, Damar berhenti sejenak, menatap dahan-dahan kokoh yang menaungi jalan masuk itu dengan mata berkaca-kaca.
Ia teringat betapa sombongnya ia saat melangkah keluar dari sini bertahun-tahun lalu. Yakin bahwa ia akan kembali dengan kereta kencana dan pasukan pengawal. Namun takdir membawanya pulang dengan cara yang paling sederhana dan membumi. Beberapa warga desa yang sedang duduk santai di pos ronda menatap kedatangan mereka dengan pandangan kaget, namun tidak menghakimi. Karena kabar tentang kejadian di kota mungkin belum sepenuhnya mereka pahami atau mereka memilih untuk tidak peduli pada aib orang lain. Mereka hanya mengangguk sopan dan tersenyum tipis. Sebuah sambutan yang jauh lebih hangat dan tulus daripada tepuk tangan meriah para pejabat istana yang penuh kepalsuan. Damar membalas anggukan mereka dengan membungkukkan badannya rendah-rendah. Sebuah gestur kerendahan hati yang sudah lama hilang dari kamus perilakunya selama menjadi pejabat. Ia menyadari bahwa kehormatan sejati bukanlah terletak pada seberapa tinggi posisi kepala kita mendongak, melainkan pada seberapa tulus kita bisa menunduk menghormati sesama manusia tanpa memandang status. Mereka melanjutkan langkah menuju gubuk Tua Mbok Rumi yang terletak di ujung desa. Rumah yang selama ini dibiarkan kosong menunggu pemiliknya kembali. Saat melihat dinding anyaman bambu yang sudah mulai bolong di sana-sini dan atap rumbia yang berlumut, hati Damar berdesir perih. Menyadari betapa ia telah menelantarkan ibunya di tempat seperti ini, sementara ia tidur di kasur empuk. Mbok Rumi dengan sigap mengeluarkan kunci besi tua dari balik selendangnya, membuka pintu kayu yang berderit nyaring saat didorong. Suara yang seolah memecah kesunyian rumah yang telah lama tertidur lelap. Aroma debu dan kayu tua langsung menyeruak keluar menyambut hidung mereka. Namun bagi Damar, itu adalah aroma pulang yang paling menenangkan yang pernah ia hirup seumur hidupnya. Di dalam rumah yang gelap dan pengap itu, tidak ada perabotan mewah. Hanya ada balai-balai bambu, meja kayu kusam, dan peralatan membatik ibunya yang tertata rapi di sudut ruangan seperti pusaka yang setia menunggu tuannya. Damar meletakkan buntalan kain di atas meja, lalu segera membuka jendela-jendela agar udara segar dan sisa cahaya matahari sore bisa masuk menerangi ruangan yang temaram itu. Tanpa perlu disuruh, Damar langsung bergerak menuju sumur di belakang rumah, mengambil timba, dan mulai menimba air untuk mengisi gentong yang kosong melompong. Suara kerit-kerit timba yang beradu dengan katrol berkarat terdengar berirama di keheningan senja. Sebuah suara yang dulu sering ia dengar setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Air sumur yang dingin dan jernih membasuh wajah dan tangannya, membersihkan debu perjalanan sekaligus menyegarkan pikirannya yang lelah. Ia merasa otot-otot lengannya kembali bekerja untuk sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Bukan sekadar memegang pena untuk menandatangani dokumen-dokumen yang penuh intrik politik. Ada kepuasan tersendiri saat melihat gentong air itu penuh. Kepuasan sederhana yang tidak bisa dibeli dengan kepingan emas sekalipun. Sementara Damar sibuk membersihkan halaman dan mengambil air, Mbok Rumi pergi ke dapur, menyalakan tungku kayu bakar dengan sisa-sisa sabut kelapa kering yang ada. Asap putih tipis mulai mengepul dari cerobong asap, membawa aroma pembakaran kayu yang khas ke seluruh penjuru rumah, menandakan bahwa kehidupan telah kembali berdenyut di rumah tua itu. Mbok Rumi memasak nasi dari beras yang tersisa di tempayan, dan memetik beberapa lembar daun singkong serta cabai rawit dari kebun belakang untuk dibuat sayur sederhana. Ia memasak dengan senandung kecil di bibirnya. Hatinya berbunga-bunga, karena malam ini ia tidak lagi makan sendirian, melainkan ditemani oleh anak lanang yang sangat ia cintai. Malam mulai turun menyelimuti desa Karang Tumaritis. Suara jangkrik dan orong-orong mulai bersahutan, menggantikan hiruk-pikuk aktivitas manusia di siang hari. Damar menyalakan lampu templok minyak tanah dan meletakkannya di tengah meja makan. Cahaya apinya yang kecil bergoyang-goyang tertiup angin yang masuk dari celah dinding, menciptakan bayangan-bayangan hangat di dinding anyaman bambu. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah agak lapuk. Di hadapan mereka tersaji nasi hangat yang mengepul, sayur, daun singkong, dan sambal terasi, serta ikan asin goreng yang aromanya menggugah selera. Hidangan itu sangat jauh dari kata mewah jika dibandingkan dengan pesta jamuan istana. Namun bagi Damar,
Ini adalah perjamuan raja yang paling nikmat. Damar menyuapkan nasi hangat itu ke mulutnya menggunakan tangan. Merasakan tekstur nasi yang pulen bercampur dengan pedasnya. Sambal buatan ibunya yang legendaris. Setiap kunyahan membawa serta kenangan masa lalu dan rasa syukur yang luar biasa. Rasa syukur karena ia masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya masakan ibu. Mbok Rumi tidak henti-hentinya menatap anaknya makan dengan lahap. Sesekali ia menyodorkan bagian ikan asin yang paling berdaging ke piring Damar. Sebuah kebiasaan lama yang tidak pernah berubah. Makan yang banyak. Biar badanmu berisi lagi. Orang kota itu makannya sedikit-sedikit karena kebanyakan mikir. Kalau orang desa harus makan banyak biar kuat macul. Canda Mbok Rumi yang disambut tawa kecil dari Damar. Di tengah suasana makan malam yang hangat itu, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Diikuti dengan suara salam yang berat dan berwibawa. Damar bergegas membuka pintu dan mendapati Ki Sastro berdiri di sana dengan membawa setandan pisang raja yang sudah matang kuning dan harum. Tetua desa itu tersenyum lebar melihat Damar. Tidak ada tatapan sinis atau mencemooh. Hanya ada tatapan seorang kakek yang senang melihat cucunya pulang. Selamat datang kembali, Damar. Desa ini terasa sepi kalau tidak ada pemuda pintarnya. Sapa Ki Sastro sambil menepuk bahu Damar dengan akrab. Seolah-olah Damar baru saja pulang dari perjalanan bisnis biasa. Bukan pulang karena diusir. Damar mempersilakan Ki Sastro masuk dan duduk. Merasa sedikit malu, namun juga terharu dengan penerimaan yang begitu baik dari orang yang dituakan di desa ini. Ki Sastro duduk bersila bersama mereka. Meletakkan pisang bawaannya di tengah meja sebagai hidangan pencuci mulut. Hidup itu seperti roda pedati. Nak, ujar Ki Sastro dengan nada bijak, sambil menyeruput teh hangat yang disuguhkan Mbok Rumi. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang terjebak di lumpur. Yang penting bukan di mana posisi kita, tapi bagaimana kita menjaga porosnya agar tetap kuat. Poros itu adalah hati nurani dan keluarga. Kata-kata itu begitu menyejukkan hati Damar. Membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk menerima nasib dan pulang adalah keputusan yang tepat. Ki Sastro tidak berlama-lama. Ia pamit pulang setelah memberikan beberapa petuah ringan. Membiarkan ibu dan anak itu menikmati waktu kebersamaan mereka kembali. Setelah Ki Sastro pergi, suasana rumah kembali hening dan syahdu. Hanya terdengar suara detak jam dinding tua dan desau angin malam. Damar membantu ibunya membereskan piring kotor dan membawanya ke belakang untuk dicuci. Ia tidak ingin ibunya kelelahan lagi setelah perjalanan jauh yang menguras tenaga. Di dekat sumur yang gelap, diterangi sinar bulan yang remang-remang. Damar mencuci piring sambil merenung betapa berharganya kedamaian ini. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan di tengah gemerlap lampu kota yang menyilaukan mata. Setelah semua pekerjaan selesai, mereka duduk berdua di beranda depan rumah. Menikmati udara malam yang dingin, namun segar. Memandangi langit yang bertaburan ribuan bintang yang berkelip terang. Di desa ini, bintang-bintang terlihat sangat jelas dan dekat. Berbeda dengan di kota yang langitnya sering tertutup asap dan cahaya buatan manusia. Mbok Rumi kemudian masuk sebentar ke dalam kamar dan keluar membawa kain batik bermotif teruntum yang sempat menjadi saksi bisu peristiwa di alun-alun. Ia menyerahkan kain itu kepada Damar dengan senyum lembut. Simpanlah ini, Li. Teruntum itu artinya cinta yang tumbuh kembali. Biarlah kain ini menjadi pengingat bahwa cinta Simbok padamu tidak akan pernah mati. Meski kamu pernah tersesat jauh. Sudah. Tidurlah. Besok pagi, kamu harus bangun pagi. Kita lihat sawah peninggalan bapakmu yang sudah lama tak terurus itu. Ucap Mbok Rumi, sambil mengusap kepala Damar. Damar mengangguk patuh. Ia membentangkan tikar di ruang tengah, dekat dengan tempat tidur ibunya. Tidak ingin jauh-jauh dari sumber ketenangannya. Ia memadamkan lampu templok, membiarkan kegelapan malam yang lembut menyelimuti ruangan. Hanya menyisakan sedikit cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Dalam kegelapan itu,
Damar bisa mendengar napas ibunya yang teratur. Suara yang menjadi musik pengantar tidur paling indah baginya. Di atas tikar pandan yang keras itu, Damar merebahkan tubuhnya, menarik selimut kain sarung yang tipis menutupi badannya hingga sebatas dada. Ia menatap langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu, melihat pola-pola bayangan yang menari-nari. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak memikirkan strategi politik atau cara menjatuhkan lawan. Pikirannya kosong dan jernih. Hatinya lapang seluas samudra. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat sepenuhnya. Ia sadar bahwa ia telah kehilangan dunia di kota. Namun ia telah mendapatkan kembali semestanya di desa kecil ini. Di samping ibunya, Damar memejamkan matanya perlahan, merasakan kantuk yang datang dengan sangat alami dan lembut. Bukan kantuk yang dipaksakan karena kelelahan bekerja. Ia membayangkan esok hari akan menjadi hari yang cerah. Ia akan turun ke sawah, merasakan lumpur di sela-sela jari kakinya, merasakan sengatan matahari yang sehat, dan hidup jujur dari keringatnya sendiri. Ia akan menjadi Damar yang baru. Damar yang bangga menjadi anak petani. Damar yang bangga memiliki ibu pembuat batik. Karir dan ambisi masa lalu biarlah menjadi mimpi buruk yang sudah berlalu. Kini ia bangun menyongsong kenyataan yang jauh lebih indah dan bermakna. Suasana desa Karangtumaritis pun benar-benar sunyi. Seolah alam semesta memberikan restu bagi istirahatnya, jiwa-jiwa yang telah lelah berjuang mencari jati diri. Angin malam berbisik pelan di sela-sela daun bambu, menyanyikan lagu Nina Bobo Purba yang telah menidurkan jutaan manusia sejak zaman dahulu kala. Di dalam rumah kecil itu, cinta kasih telah memenangkan pertempuran melawan ego. Dan kedamaian telah bertahta kembali di tempat yang semestinya. Dan begitulah, di bawah lindungan atap rumbia yang sederhana, namun penuh berkah, Damar dan Bokrumi tertidur lelap dalam dekapan malam yang hangat. Siap menyambut hari esok dengan hati yang baru dan senyum yang tulus. Selamat tidur. Semoga mimpi indah menyertai tidur lelap Anda malam ini. Dan semoga kita semua selalu ingat jalan pulang ke tempat di mana hati kita merasa paling damai.